Waktu ini sudah menunjukkan jam 1 malam. Akhirnya dicari lagi tuh jalan yang bisa dilalui sama Mas Tino. Ketemulah jalannya. Rada sedikit heran nih. Kok ini jalan kayak saya kenal ya gitu. Kayak pernah kesini nih, tapi ini bukan jalan umum gitu. Bisa dibilang ini jalan menuju ke pemakaman nih kayaknya nih. Ke kuburan gitu. Nah udah tuh. Mas, stop, kata mbak yang di belakang. Berhenti di sini aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang uang daun. Ya, ini adalah salah satu cerita dari Mas Tino. Ia adalah seorang supir taksi. Langsung aja kita baca ceritanya. Cerita ini dikisahkan pada tahun 90-an. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Suatu ketika Mas Tino lagi narik taksi pada malam hari. Ya, Mas Tino berharap ada penumpang yang order sekalian jalan pulang gitu. Karena Mas Tino ini sehabis antar penumpang dari bandara. Kebetulan Mas Tino ini dapat penumpang dari bandara. Ya, setelah 1 jam ia menunggu, masuklah 2 orang penumpang. Penumpang ini adalah wanita muda. 2 gadis muda ini masuk ke dalam taksinya Mas Tino. Ditanyalah sama Mas Tino ini, mau kemana mbak? Jalan aja dulu mas. Kita ke daerah Kasablanka ya. Yang daerah Kuningan itu kan ya, yang di Jakarta Selatan. Iya, jawabannya ini sangat datar. Mas Tino yang gak berpikir macam-macam, akhirnya diantar tuh penumpang itu ke daerah Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Pada malam itu suasana terasa dingin. Ditanyalah sama Mas Tino, emang mbak-mbak ini habis dari mana ya mbak? Wajah kedua perempuan itu hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. Akan tetapi setelah beberapa detik kemudian, temannya mbak ini menjawab, kami dari Pangkal Pinang mas. Nadanya itu sangat datar dan seperti orang yang sangat lemas. Oh gitu, emang ini Kasablankanya di mana ya mbak? Ikutin aja mas, nanti saya kasih tahu kalau sudah dekat. Baik mbak. Di dalam mobil, Mas Tino ini menyetel sebuah kajian nih, atau bisa dibilang membaca lah ayat-ayat suci. Akan tetapi kedua orang ini, penumpangnya Mas Tino ini, menyuruh mematikan suara itu. Mas, boleh dimatikan mas? Mas Tino yang menghargai penumpangnya akhirnya membolehkan untuk dimatikan. Mas Tino heran, kok dia serasa gelisah ketika saya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampailah di sebuah jalan kecil, di mana rumah itu sudah dekat. Akhirnya Mas Tino ini bertanya, ini rumahnya yang mana ya mbak? Belok kanan aja mas. Nah pas mau belok kanan nih, itu jalannya buntu, gak ada jalanan. Gak ada jalan mbak gitu. Bisa mas, itu terhalang oleh pohon. Masuk aja. Beneran ini gak ada jalan mbak. Yaudah, akhirnya Mas Tino udah mulai curiga tuh di situ. Dia baca-baca ayat-ayat suci di dalam hatinya. Mas Tino mundur tuh cari jalan yang lain. Ya udah mbak, kalau gitu kita muter lewat jalan lain aja ya gitu. Ya udah, muter tuh. Dan mbak itu mengiyahkan untuk muter jalan yang lain. Serasa kebelet buang air kecil, akhirnya Mas Tino cari kebun kosong untuk buang air kecil. Mbak, mohon maaf ini, saya kebelet banget. Sebentar ya mbak. Buang air kecil lah Mas Tino di sebuah pohon. Masuk lagi tuh ke dalam mobil. Maaf ya mbak, gitu, tadi saya buang air kecil. Waktu ini sudah menunjukkan jam 1 malam. Akhirnya dicari lagi tuh jalan yang bisa dilalui sama Mas Tino.
ketemulah jalannya. Rada sedikit heran nih, kok ini jalan kayak saya kenal ya gitu. Kayak pernah kesini nih, tapi ini bukan jalan umum gitu. Bisa dibilang ini jalan menuju ke pemakaman nih kayaknya nih, ke kuburan gitu. Nah udah tuh, mas stop, kata mbak yang di belakang. Berhenti di sini aja mas, soalnya rumah saya nggak bisa dilalui sama mobil. Beneran nih mbak, berdiri di sini. Beneran nih mbak, berdiri di sini. Ini bawaannya banyak banget loh mbak. Iya nggak apa-apa mas. Oh iya, ini uangnya ya gitu. Waduh, ini saya nggak ada kembalinya loh mbak. Udah ambil aja, ini saya lebihin. Beneran nih mbak? Iya nggak apa-apa, buat anak sama istri masnya di rumah. Waduh mbaknya ini baik banget. Semoga rezekinya makin banyak ya mbak. Lantas penumpang itu langsung keluar dari mobil Mas Tino dan menghilang begitu aja. Mas Tino yang pulang akhirnya meninggalkan lokasi. Setelah ia pulang ke rumah, ia heran kok di belakang mobilnya tuh wangi banget kembang melati. Ia heran kok di belakang mobilnya wangi banget nih kembang melati. Ah mungkin itu parfum mbak-mbak yang tadi kali ya. Akhirnya Mas Tino sampailah di depan rumah. Assalamualaikum. Pulanglah dia ke rumah. Sang istri bertanya, malam amat kok pak? Iya tadi aku cari penumpang buat balikan dari bandara. Soalnya sayang kalau balik kosong. Dikasihlah uang makan ke istrinya. Ini bu, uang tarikan aku hari ini alhamdulillah nih dapat lebihan. Ya udah, disimpan ya baik-baik. Pas pagi tiba, sang istri berniat membelanjakan uang itu ke pasar. Duit itu posisi udah di dalam dompet nih pas malam itu, udah disimpan sama sang istri. Pas dia mau belanja, uang itu tiba-tiba berubah menjadi daun. Sang istri langsung tersipu malu kepada sang pedagang. Lah, kok jadi daun ini? Gitu. Ini mah daun bu, bukan uang, kata si penjual sayur. Bilanglah ke sang suami ketika pulang ke rumah. Pak, kok ini uangnya berubah jadi daun sih? Waduh, kok bisa bu? Itu semalam aku dapat tarikan dari bandara bu. Dikasih banyak banget pas aku antar ke Casablanca itu gitu. Apa mungkin yang bapak antar itu hantu ya pak? Ngawur kamu ini. Ya buktinya itu pak, jadi daun duitnya. Mas Tino hanya kebingungan dengan kejadian ini. Tak lama mereka merenungi kejadian itu, tiba-tiba terdapat sebuah berita di televisi. Telah terjadi kecelakaan pesawat yang dimana hilang kontak. Nah, itu dia kejadian aneh yang menimpa Mas Tino ketika ia narik taksi pada malam hari yang membawa penumpang dari bandara. Apakah itu adalah hantu arwah penumpang pesawat yang hilang kontak dan tenggelam di samudra? Kita nggak ada yang tahu. Nah itu dia kisah Mas Tino. Kalau kalian ada cerita horor yang menarik dan yang pastinya bikin bulu kuduk kita merinding, bisa dikirimkan ke email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.